Kita sampai pada topik yang sangat menarik. Kunjungan apostoliknya Bapak Suci Paus Fransiskus. Karena selama kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia, selain tertuju ke wajah Bapak Suci, semua mata di seluruh dunia, di seluruh belahan bumi tertuju kepada salah satu sosok, dan sosoknya yang sementara kita mendengarkan pengalamannya, Padre Marco. Dari tanggal 3 September sampai tanggal 6 September, Padre Marco mendapatkan kepercayaan yang luar biasa untuk menjadi penerjemah atau alih bahasa dari bahasa Italia ke bahasa Indonesia. Ketika Padre Marco diminta untuk menjadi penerjemah, apakah ada surprise atau tidak? Dan bagaimana waktu itu? Jujur saya katakan kalau ada surprise. Karena kita tahu bahwa yang bekerja di Kuria Vatikan itu hanya satu orang, itu saya sendiri. Ada orang yang pernah bertanya, apakah Anda akan menjadi pendamping Paus Fransiskus? Saya tidak tahu, karena sampai pertengahan Agustus belum ada kabar apapun. Yang kita tahu bahwa panitia di Indonesia sudah memiliki sebuah struktur yang lengkap, Ya, dan saya waktu itu hanya menunggu. Artinya bahwa kalau ada panggilan, ya senang. Kalau tidak ada panggilan, ya kita sama-sama menonton dari televisi, membaca di surat kabar. Nah, pada katakanlah menjelang akhir Juni tahun ini, saya dikontak oleh sekretariat pribadi dari Paus Fransiskus untuk mulai masuk di dalam tim, kunjungan apostolik. bukan juga, tim untuk perumusan. Oke. Tim perumusan dokumen-dokumen dari Bapak Paus, menyangkut sambutan-sambutannya, khotbah-khotbahnya, dan deklarasi apa semuanya. Dan saya mulai dilibatkan, tetapi sebatas mengerjakan teks. Terus waktu saya mulai keluar karena musim panas ya, Ya. saya semakin sering ditelepon dari sekretariat Vatikan, sekretaris negara, menanyakan beberapa hal, apakah ini benar, apakah ini salah, menurut Padre Marco kira-kira seperti apa yang betul dan benar, menurut yang bisa diterima oleh Bapak Paus. Jadi langkah-langkah seperti itu saya alami pada saat saya berada di luar Roma waktu itu. Setelah kembali dari luar, pertengahan Agustus saya dipanggil lagi ke Sekretariat Negara Vatikan, khususnya di bagian protokol dan urusan perjalanan. Saya waktu itu berpikir, mungkin ada teks lain lagi yang harus dikerjakan. Ternyata sampai di sana, saya disuguhi dulu kopi, cappuccino. Waktu itu kepala bidang protokol untuk perjalanan apostolik ya yang. Iya, dan bersama timnya. Oke. Dan kita duduk di meja minum cappuccino. Lalu saya menanti apa yang mau disampaikan kepada saya. Tiba-tiba kepala protokol mulai bicara. Jadi Bapak Paus sudah menerima semua komisi yang kami tunjukkan ke beliau. Salah satunya adalah Padre Marco sendiri akan menjadi penerjemah pribadi dari Paus Fransiskus. Kaget. Tapi ya, mulai briefing dan saya pergi dan mulailah kita mempersiapkannya secara lebih intensif. Tetapi ada dua hal yang disampaikan oleh protokol pada waktu itu. Yang pertama, saya tidak boleh menyampaikannya kepada siapa-siapa, terutama ke Indonesia. Lalu yang kedua, aturan yang berlaku pada
waktu kunjungan ke Indonesia atau dalam perjalanan dengan Paus, di mana Bapak Paus berada, di situ saya berada. Oleh karena itu, ya pandangan manusia dan dunia waktu itu tertuju juga di samping Bapak Paus, juga orang yang di sampingnya, sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Saya tidak bisa bersembunyi di belakang Paus, tetapi ya itulah yang terjadi. Dan kami melakukan perjalanan bersama-sama, sebuah pengalaman yang sangat unik. Mulai dari persiapan di atas pesawat, di perjalanan, dan selama bekerja di Indonesia sebagai penerjemah, dan mendampingi Bapak Paus ke negara-negara lain, ke Papua Nugini, ke Timor Leste, dan ke Singapura, sampai kembali ke Vatikan, merupakan sebuah rangkaian pengalaman di dalam hidup saya yang tidak akan saya lupakan. Sangat spesifik. Sangat spesial waktu itu. Sangat spesial. Selama dialog dengan Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi Widodo, apa yang Padre Marco rasakan waktu itu? Dua pemimpin negara dunia. Iya, jadi mungkin sebelumnya itu juga menarik. Oke. Pada tanggal 4 September, satu hari setelah kita tiba, program resmi pertama adalah namakannya kunjungan kenegaraan. Jadi ini namanya istilah harian, katakan lapor diri gitu. Iya, lapor diri. Jadi pada hari itu kita ke Istana Negara. Pagi-pagi, waktu itu teks-teks untuk diterjemahkan tuh belum sempurna. Teks dari Bapak Paus sudah saya miliki, tetapi teks dari Presiden Jokowi waktu itu belum ada. Oleh karena itu, pagi-pagi setelah misa pagi, saya kan biasanya di meja makan di Kedutaan Vatikan di Jakarta, duduk di samping Paus biasanya. Bapak Paus sebelah kanan saya sebelah kiri beliau, duduk makan di meja makan. 3 kali sehari. Nah, pagi itu kebetulan saya absen. Karena saya mendapat tugas dari protokol waktu itu. Protokol negara Vatikan. Vatikan. Bagi yang hadir di sana waktu itu mengatakan kalau saya harus pagi-pagi segera ke Istana Negara karena harus mengenal medan, mengenal alat terjemahan di kabin, dan tekniknya itu kan harus kita kuasai juga, sekalian berkontak dengan sekretaris-sekretaris di sana untuk mendapatkan teksnya Presiden Jokowi. Dan terjadilah, ya saya ke sana, saya dengar bahwa Bapak Paus karena melihat saya absen pagi itu sempat bertanya, mereka melaporkan kalau saya sudah duluan ke Istana Negara untuk menyiapkan semuanya itu. Dan saya duluan memang sampai di sana dan sempat bertemu dengan Presiden sekarang, Prabowo. Beliau datang juga duluan, kita bertemu dan foto-foto bareng dan bersama. Hanya waktu pertemuan di beranda Istana Negara itu kita bertiga, seperti yang disampaikan tadi dan juga muncul di berbagai media dan juga di TV. Saya kebetulan mendapat tempat yang di tengah. Saya merasa aneh ya, karena sebagai penerjemah kok di tengah-tengah gitu. Protokol Istana Negara Vatikan sudah menyampaikan ke saya di dalam gedung, mengatakan bahwa Bapak harus menunggu sedikit 2 menit begitu, karena kita berikan waktu untuk Bapak Presiden dan Bapak Paus untuk bersalaman dulu sendirian. Tapi saya bersabar di dalamnya. Lalu mereka katakan nanti duduknya di antara mereka berdua. Jadi saya sudah disiapkan di mana tempat saya itu, saya sudah tahu. Jadi waktu muncul, dipanggil untuk masuk karena salaman mereka udah berakhir. Begitu masuk sana kaget juga saya, wah saya kok di tengah-tengah. Mungkin waktu itu karena Padre Marco bahasa Indonesia sekalian bahasa Italia, jadi
sekalian jadi penerjemah baik untuk Presiden Jokowi maupun untuk Bapak Suci. Benar Fransiskus ya. sekali. Jadi duduk di samping itu kecuali kalau ada dua penerjemah, Iya, masing-masing biasanya. punya penerjemah. Ya, Tapi karena penerjemahnya hanya saya sendiri, oleh karena itu saya duduk di tengah supaya alih bahasa Italia ke Indonesia dan dari Indonesia ke Italia. kita lihat. Nah, itulah sesuatu. Jadi saya itu sebenarnya tidak sangat berpikir bahwa saya ini dilihat oleh dunia atau Indonesia seluruhnya waktu itu. Saya tidak terlalu sadar semuanya itu. Jadi yang saya fokus pada waktu itu adalah penerjemahan. Apa yang disampaikan yang harus terjemahkan secara benar dan yang disampaikan apakah dipaham juga secara benar, itulah ya tanggung jawab saya. Jadi saya itu dialihkan oleh tugas saya sehingga saya itu tidak terlalu sadar. Ternyata saya waktu buka HP saya itu penuh dengan foto-foto yang di Pasti. screenshot dari Oh, itu pasti televisi itu. dan segala macam. Jadi saya juga kaget waktu itu. Jadi sebuah pengalaman yang betul-betul sangat spesial. Oh iya, pengalaman selama di Indonesia, selama dengan Bapak Paus. Apa saja kesannya? Jadi selama berada begitu dekat dengan Paus, saya itu selalu mengalami situasi yang tenang, yang hangat, yang damai, eh, dan sangat terbuka ya. Itu kalau ada orang yang mungkin tidak suka dengan masyarakat tertentu, kita bisa rasakan, Ya. ya. Tapi beliau ini begitu ramah, begitu baik, dan betul-betul salah satu prinsip waktu itu kan, moto kita waktu itu kan, faith, fraternity, and compassion. Compassion. Jadi fraternity dan compassion, faith ya iman ya beliau miliki, tetapi dua yang lain itu betul-betul beliau nyatakan selama hadir di Indonesia itu. Beliau menunjukkan semangat persaudaraannya itu ke kita orang Indonesia, dan bela rasanya itu juga betul-betul sangat kita rasakan. Di mana-mana beliau selalu ingin terbuka untuk bisa menyalami siapa saja. Jadi selama saya dengan beliau di mobil, dari satu hari itu saya dengan beliau sendiri dalam mobilnya. Beliau ada di depan, itu jendela sebelah kiri itu terbuka dan saya di belakang. Saya terlindung, beliau sendiri terbuka. Jadi saya itu dalam hati ya, kita tidak mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi, tetapi siapa tahu ya, hidup ini serba rapuh. Ya. Dan orang-orang yang datang itu juga berlarian dari rumah mereka masing-masing. Apa yang mereka bawa di tangan, kita juga tidak tahu. Ya. Jadi saya dalam hati hanya berdoa dan berharap semoga semuanya berjalan. Tapi beliau enjoy dengan senyum yang sangat manis, ramah, dan selalu ingin menyalami. Dan ketika bertemu dengan tokoh-tokoh, misalnya tokoh agama, imam besar di Istiqlal, Nasaruddin Umar, Imam Nasaruddin Umar, atau bertemu presiden dan semuanya itu menteri-menteri, bertemu juga dengan kita dalam kalangan Katolik, uskup-uskup, para pastor, suster, awam, bertemu juga orang-orang disabilitas, mengalami disabilitas tertentu di pusat KWI, dan di sekolah Okurentes, semuanya itu. Yang di sekolah Okurentes itu, konsepnya itu hanya 30 menit, tapi kemudian 2 jam. Wow. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang ingin mengatakan bahwa Paus itu dekat dengan Indonesia dan merasa bersatu dengan Indonesia pada saat-saat itu. Beliau tidak mau pergi ya. Jadi saya baru-baru ini bicara dengan penyelenggara, kebetulan hadir di Roma juga. Beliau katakan, Romo, waktu itu kita konsepkan 30 menit. Tapi ternyata 2 jam. Jadi Paus itu betul-betul suka dengan Indonesia pada waktu itu. Dalam perjalanan juga beliau selalu mengatakan kepada saya ungkapan-ungkapan tertentu untuk melukiskan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang baik, masyarakat yang hidup-hidup, dan masyarakat yang sangat ramah,
seperti Senyumnya. senyum. Nah. Beliau membandingkannya dengan masyarakat Napoli, Oh ya? Neapel ya. Jadi itu suatu ungkapan yang sangat positif kan untuk orang-orang Italia di sini kan. Orang Napoli itu kan orang yang periang, Ya. peramah dan semua itu. Jadi beliau betul-betul sangat dekat dengan Indonesia. Di meja makan juga kita selalu bicara dan beliau mengungkapkan kesannya tentang orang Indonesia sangat positif. Selama dengan Bapak Suci, mendampingi Bapak Suci, apakah ada sesuatu yang dikatakan oleh Bapak Suci kepada Padre Marco? Iya, jadi uh, satu yang betul-betul saya kagumi pada diri Paus Fransiskus bahwa beliau itu sekalipun merupakan sebuah pemimpin yang sangat tinggi dan disegani oleh dunia, tetapi rasa kemanusiaannya itu tidak pernah berkurang. Beliau dekat dengan kita dan selalu berbicara dengan kita. Pokoknya setiap hari, setiap kali saya mengerjakan terjemahan, bekerja sama dengan beliau, beliau selalu panggil saya dan mengatakan, Anda tadi bekerja dengan sangat baik. Setiap kali selalu sama. Ya, kalau dalam bahasa Italianya kan ungkapannya lebih bagus kan, beliau katakan sei stato molto bravo. Jadi ini saya juga kaget ya karena beliau tidak mengerti bahasa Indonesia. Tetapi beliau itu satu lagi tanda bahwa beliau itu menyatu dengan animo, menyatu dengan perasaan orang Indonesia. Setiap apa yang saya terjemahkan dan menuai reaksi yang bagus dari massa, itu beliau tahu bahwa terjemahan pasti dengan baik dan ini pasti dimengerti. Oleh karena itu beliau senang dan beliau selalu mengatakan, wah, sei stato molto bravo. Sampai saat terakhir. Saya kira mungkin sudah berakhir waktu di Kedutaan Vatikan atau mungkin di tempat-tempat lain. Menit-menit sebelum kami tinggalkan Indonesia menuju Papua New Guinea, di depan pesawat, beliau masih panggil saya, katakan sei stato molto bravo, grazie. Berterima kasih dan mengatakan seperti itu. Jadi ini sesuatu yang perlu kita teladani juga. Dan untuk saya sebuah kuliah kemanusiaan yang saya alami dari Paus Fransiskus waktu itu. Dan ini juga ingin saya terapkan secara pribadi dalam hidup saya. Tidak lupa berterima kasih kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Kerjasama yang sukses itu melalui rasa syukur dan terima kasih. Dan ini saya pelajari dari beliau, betul. Dari pengalaman mendampingi Bapak Suci Paus Fransiskus, pengalaman iman, pengalaman kemanusiaan, pengalaman bela rasa. Apakah Padre Marco mau memberikan sebuah pesan? Terutama kepada gereja dulu ya, gereja Ya. di Indonesia, umat Katolik dan juga mereka yang juga partisipasi di dalam kunjungan Paus Fransiskus. Jadi kunjungan ini sesuatu yang unik ya. Beliau di masa yang sangat tua ya, umur yang sudah sangat tua, beliau menyempatkan diri duduk di kursi roda untuk mengunjungi Indonesia. Berarti Indonesia itu selalu hadir di benak beliau, di hati beliau. Berbasis pada dokumen yang beliau tulis dan tanda tangan sendiri, itu Konstitusi Apostolik Predicate Evangelium ya, yang dikeluarkan pada tahun 2022, sekali lagi menguatkan hasrat beliau untuk memperpendek jarak-jarak baik secara geografis maupun secara psikologis. Beliau datang ke Indonesia dengan jarak yang begitu jauh dan ini merupakan sebuah pesan yang sangat kuat untuk kita, terutama gereja Katolik, bahwa kita itu diperhatikan oleh Paus juga. Jadi inilah dukungan dan solidaritas atau bela rasa dari Paus Fransiskus sangat besar kepada kita. Tinggal saja tugas kita untuk mengenang kembali kunjungan ini dan juga mengenang kembali apa yang sudah beliau katakan. Apa yang telah beliau sampaikan kepada kita, karena semua yang beliau lakukan, beliau katakan adalah yang terbaik untuk kita. Kalau kita taati, pasti kita akan maju, kita pasti akan sejahtera. Juga untuk Indonesia,
kunjungan publik, ya, kunjungan kenegaraan dan kunjungan-kunjungan lain yang bersifat publik yang juga ditayang di berbagai media massa. Dan sampai sekarang orang masih bicara. Oh ya pasti. Iya, dan ini semuanya itu janganlah dilupakan. Memori manusia itu pendek. Tetapi mengingat kekhususan kunjungan Paus kali ini, dokumen-dokumennya jangan kita lupakan. Apalagi ada dokumen, dan ini menyangkut negara Indonesia, terutama menyangkut upaya kita bersama untuk menjalin hidup yang rukun dan damai, adalah ditandatanganinya dokumen Istiqlal 2024 dengan dua pesan utama: memerangi dampak-dampak atau fenomen-fenomen atau malahan fakta-fakta dehumanisasi yang menyatakan dirinya di dalam berbagai bentuk ketidakadilan, dan juga yang kedua adalah memerangi krisis lingkungan hidup. Jadi ada banyak sekali hal yang Bapak Paus tinggalkan, dan tugas kita adalah jangan lupa. Padre Marco dipanggil Tuhan dari sebuah dusun terpencil di Flores Timur, Leeuwen. Dari dusun sampai di Vatikan. Dari dusun menjadi pelayan, pembantu Bapak Suci di Kuria Romana. Dan berbicara tentang Padre Marco berarti berbicara tentang tokoh nasional, berbicara tentang figur yang mencintai perjumpaan, yang mencintai pertemuan dengan sesama umat manusia, perjumpaan dengan yang berbeda, perjumpaan dengan sesama umat beragama, untuk membangun dialog di antara umat beragama, untuk membangun dialog di antara perbedaan, untuk mencari kesamaan, mencari kesamaan yang menyatukan demi terciptanya masyarakat yang damai, yang rukun, yang harmonis. Karena baginya kerukunan adalah sebuah syukur. Kerukunan itu indah. Kerukunan itu sendiri adalah kehidupan yang menghidupkan masyarakat dan kebersamaan dalam perbedaan. Ada berbagai macam kesuksesan yang telah diraih, diperoleh, dan dialami oleh Padre Marco. Bapak Suci sampai mengatakan terima kasih Padre Marco. Ada pengalaman iman, pengalaman kemanusiaan, pengalaman persaudaraan, pengalaman bela rasa yang dialami. Tetapi Padre Marco memilih untuk mengikuti dan menghayati falsafah padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin dikenal, semakin menduduki posisi yang penting di negara Vatikan. Padre Marco tetap memilih untuk menjadi sederhana dan rendah hati. Terima kasih banyak Padre Marco atas kesediaannya. Sangat berharga pada kesempatan ini. Saya akan menjadikan kesempatan ini sebuah pengalaman hidup. Ya, terima kasih banyak Pak Lukas untuk kesempatan bincang-bincang pada hari ini. Mudah-mudahan berguna untuk pemirsa semuanya dan juga untuk kita sendiri.